Sudah muncul ya saudara ya. Itu AI itu menjawab begini, acara dakwah Zakir Naik di Malang dihadiri sekitar 6.000 hingga 8.000 peserta ya, sekitar 6.000 sampai 8.000 peserta. Jadi kalau di rata-rata kan ya 7.000 lah itu ya saudara ya. Ini republika.co.id menulis ceramah Zakir Naik di Malang dihadiri 6.000 orang. Dan di tempat-tempat lain mungkin kelihatannya lebih sedikit, saudara, karena dikatakan itu yang paling banyak peserta itu di Malang ya, saudara ya. Kalau di Malang sekitar 6.000 sampai 8.000 orang, mungkin di tempat-tempat lain mungkin sekitar 4.000, 5.000 atau ya sekitar 6.000-an ya, begitu ya, saudara ya. Saya kaget sekali karena jumlah ini sangat kecil sekali, saudara. Itu sama sekali tidak seimbang dengan nama besar Zakir Naik yang keliling dunia. Ya. Tapi kalau bahas Islam, 55.000. Bahkan saya yakin teman-teman. Saya yakin kalau ada panitia yang bisa mendatangkan Edis ke Indonesia, kalian ambil tempat paling besar kapasitas di negara ini, full orang Kristen akan datang. 100.000 orang Kristen akan membanjiri acara kalian menonton Edis membahas Islam. Ya, akan seperti itu. Coba kalian tes. Datangkan Edis, suruh dia bahas Islam seperti yang biasa dia lakukan, 100.000 lebih yang nonton. Artinya apa? Orang Kristen suka membahas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Julius HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Muriwali kembali berulah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu ya, Pendeta Muriwali ini adalah seorang pendeta yang konon katanya adalah seorang doktor teologi. Walaupun sampai sekarang masih diperdebatkan kapan dia jadi doktor teologi. Karena setahu kita dia masih calon doktor yang tidak tamat-tamat sampai sekarang. Itu yang ngomong bukan saya ya, silakan teman-teman cek. Dan kita tahu hanya pecundang lah yang kerjanya nyinyirin orang lain. Hanya pecundang lah yang komentari hasil kerja orang lain, sementara kerjanya saja berantakan. Kamu boleh komentari orang lain, tapi pastikan dulu kamu beres. Pastikan dulu apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan itu lebih baik dari orang lain. Kalau enggak, jangan komentar. Ya, jangan komentar teman-teman. Kalau enggak, kamu akan kelihatan hanya modal congor. Dan itulah yang ditunjukkan oleh pendeta MYM ini teman-teman. Kita tahu ya, pendeta MYM ini sangat sering mengkritik semua orang, seakan-akan dia yang paling benar. Baik itu yang Islam maupun yang Kristen. Sering sekali kita dengar. Dia kritik pendeta Philip, dia kritik Gilbert Lumondong, bahkan dia kritik Risuli Lubis yang notabene harus kita akui, untuk saat ini jumlah jemaat Risuli Lubis itu jauh di atas pendeta Muriwali Yanto Matalu. Kalau dulu mereka setingkat, tapi kalau sekarang ya kita harus akui Risuli Lubis sudah mendapatkan panggung yang lebih tinggi, sudah lebih banyak jemaatnya. Sedangkan MYM karena cuma modal
bacot, modal congor doang, cuman bisa komplain sana komplain sini, ya gitu-gitu aja hidupnya. Dan saya memaklumi hal tersebut. Karena kita tahu pendeta MYM ini sangat mengagumi yang namanya Martin Luther, teman-teman. Martin Luther adalah pendiri Kristen Protestan. Kalau orang Katolik bilang Protestan ini ya tukang komplain, tukang protes, itulah namanya Protestan. Kerjanya protes sana, protes sini. Padahal yang mereka perbuat tidak ada. Kitab suci nyomot dari Katolik. Tapi Katolik mereka protes. Katolik mereka bilang adalah antikris. Ya, ini kan ngaco. Ngaco sekali, teman-teman. Dan baru-baru ini Muriwali ya mengomentari safari dakwah yang sedang dilakukan Dr. Zakir Naik di Indonesia. Ya, safari Dr. Zakir Naik 2025. Di mana dia bilang apa? Safari dakwah Zakir Naik sepi, tak digubris. Ya, jadi dia ingin mengatakan bahwa ini nggak laku nih. Zakir Naik ini pengkhotbah, penceramah internasional, tapi kok acaranya sepi, acaranya berantakan, acaranya nggak beres, acaranya nggak ada yang suka. Nah, ini yang ingin dia sampaikan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya bacotan dari Muriwali, nanti baru kita akan komentari, kita akan tunjukkan bukti-bukti bagaimana kelakuan dari Muriwali ini yang menurut saya sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pendeta. Pagi hari ini mari kita akan kupas secara singkat mengenai sepinya safari dakwah Zakir Naik ya, Dr. Zakir Naik ya. Seorang pembicara Islam internasional yang sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi setelah saya coba sedikit meneliti di internet, ya, setelah saya sedikit meneliti di internet, saya kaget dengan jumlah kehadirannya yang sama sekali tidak sesuai dengan nama besar Zakir Naik ya. Saya coba cek di Google, saudara, dan mengetik jumlah kehadiran safari dakwah Zakir Naik ya. Misalnya saya coba tampilkan ya. Ya. Sudah muncul ya saudara ya. Itu AI itu menjawab begini, acara dakwah Zakir Naik di Malang dihadiri sekitar 6.000 hingga 8.000 peserta ya, sekitar 6.000 sampai 8.000 peserta. Jadi kalau di rata-rata kan ya 7.000 lah itu ya saudara ya. Ini republika.co.id menulis ceramah Zakir Naik di Malang dihadiri 6.000 orang. Dan di tempat-tempat lain mungkin kelihatannya lebih sedikit, saudara, karena dikatakan itu yang paling banyak peserta itu di Malang ya, saudara ya. Kalau di Malang sekitar 6.000 sampai 8.000 orang, mungkin di tempat-tempat lain mungkin sekitar 4.000, 5.000 atau ya sekitar 6.000-an ya, begitu ya, saudara ya. Saya kaget sekali karena jumlah ini sangat kecil sekali, saudara. Itu sama sekali tidak seimbang dengan nama besar Zakir Naik yang keliling dunia, saudara. Dan yang kedua bukan saja hanya karena nama besar Zakir Naik, tapi juga karena Indonesia adalah negara mayoritas Islam ya, mayoritas Muslim, dan nama besar Zakir Naik kemudian dikombinasikan dengan negara mayoritas Muslim, lalu kehadirannya cuma di kota sebesar Malang ya, saudara ya. Saudara yang nggak pernah lihat Malang mungkin anggap kota apa itu ya, kota terpencil, kecil gitu ya. Tidak. Malang itu kota kedua terbesar di Jawa Timur ya, setelah Surabaya ya. Jadi Malang kota besar ya, saudara ya. Nah, kota sebesar Malang, saudara, itu Zakir Naik datang menggunakan Stadion Gajah Yana yang daya tampungnya 25.000 orang. Kalau ditambah dengan daya tampung lapangannya, saya tidak tahu berapa. Itu yang hadir sekitar hanya rata-rata 7.000 orang. Itu sesuatu yang sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Jadi saya boleh simpulkan sepi peminat, saudara ya. Dan saya sudah menulis hal ini di Facebook, saudara. Mungkin saya mau
membaca tulisan saya di Facebook, saudara, sebelum saya melanjutkan untuk memberikan tanggapan ya. Ya, sudah tampil ya, saudara ya. Itu saya tulis di Facebook. Saya akan bacakan. Safari dakwah Zakir Naik sepi peminat, bahkan tak digubris orang Islam ya. Kenapa saya katakan bahkan tak digubris orang Islam? Karena Indonesia itu mayoritas Islam ya, dan safari Zakir Naik di seputar Pulau Jawa saja, saudara. Dan saudara tahu Pulau Jawa itu mayoritas Islam itu, saudara ya. Jadi kehadiran hanya 6.000 sampai 8.000 itu sangat kecil sekali ya, sangat kecil. Ini berarti bahwa banyak orang Islam sebetulnya merasa tidak perlu untuk mendengarkan Zakir Naik ya, saudara ya. Saya baca ya, itu judulnya di tulisan saya di Facebook. Safari dakwah Zakir Naik, sepi peminat bahkan tak digubris orang Islam. Iseng-iseng saya coba cek jumlah kehadiran safari dakwah Zakir Naik. Ternyata yang paling banyak di Malang, dan saya kaget jumlahnya hanya sekitar 7.000 orang. Padahal daya tampung Stadion Gajayana Malang adalah 25.000 orang, belum terhitung daya tampung lapangannya. Jumlah peserta acara Zakir Naik hanya beda tipis dengan jumlah kehadiran KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani Pendeta Stephen Tong di Geraha Cakrawala Malang. Saya hadir tapi saya lupa tahun berapa, yang membludak. Daya tampung Geraha Cakrawala sekitar 6.000 orang. Di Manado, Pak Tong pernah KKR dengan kehadiran peserta sekitar 60.000 orang. Tahun 2004 atau 2005 saya tidak ingat persis, saudara. Saya coba intip, ya saya tidak berniat ikut ya. Saya coba intip KKR, ya Kebaktian Kebangunan Rohani Pendeta Gilbert Lumoindong di Stadion Gajayana Malang, dan saya ingin tahu berapa jumlah orang yang datang. Perkiraan saya waktu saya masuk ke dalam stadion, saudara, perkiraan saya hampir 10.000 orang. Ya, perkiraan saya, saudara ya. Tentu ini jumlah yang jauh lebih banyak dari peserta acara Zakir Naik ya. Lalu seperti banyak orang Kristen tahu dan banyak orang Kristen kritik juga ya, itu kebaktian Pastor Philip Mantova di Kupang 1-2 tahun lalu itu dihadiri belasan ribu orang. Ya. Selanjutnya saya tulis begini, kalau para pendeta Kristen di negara yang Kristennya minoritas bisa kumpulkan massa lebih banyak dari Zakir Naik yang notabene adalah pembicara Islam internasional di negara Indonesia yang mayoritas Islam, ini berarti bahwa pesan-pesan Zakir Naik yang sering membahas agama lain tak didengar alias tak digubris di Indonesia, bahkan oleh orang-orang Islam sendiri. Ya, ini faktanya, saudara ya. Harusnya kalau pesan-pesannya itu didengar dan digubris orang-orang Islam, ya Kota Malang yang mayoritas Islam, pastilah Stadion Gajayana itu penuh sesak, saudara. Bukan hanya 25.000 orang ya. Kalau lapangannya juga dipakai ya, dipasangi kursi-kursi itu bisa hadir sekitar 30.000, 40.000 orang itu ya. Tapi ternyata kan tidak seperti itu, saudara ya. Hanya rata-rata 7.000 orang. Dan ini jumlah yang sangat kecil sekali. Sama sekali tidak seimbang dengan nama besar Zakir Naik. Dan juga tidak seimbang dengan fakta bahwa Kota Malang adalah mayoritas Kristen. Demikian juga di tempat-tempat lain, saudara ya, yang hadirnya paling 5.000, 6.000 orang seperti itu ya. Jadi intinya adalah apa? Menurut saya pesan-pesan Zakir Naik yang sering membahas agama lain, sering membahas Alkitab Kristen, sering membahas Yesus itu Tuhan atau tidak ya, yang bukan urusan dia ya, saudara ya. Sering juga membahas agama Hindu, ya itu tidak disukai orang ya. Banyak orang ya, termasuk saya pikir banyak orang Islam di Indonesia ini tidak suka dengan pembahasan-pembahasan semacam itu ya. Dan saudara tahu sendiri, sebelum Zakir Naik itu berdakwah di Kota Malang itu juga ada banyak demonstrasi ya, banyak protes ya. Ya, jadi dia berdakwah di tengah-tengah ada orang yang protes ya, saudara ya. Jadi boleh dibilang proyek Donditan ini
tidak booming ya, apa istilahnya itu tidak besar begitu ya, biasa-biasa aja ya. Saya pikir kalau Pendeta Stephen Tong dengan umurnya yang sudah sangat tua saat ini berkeliling ke tempat-tempat yang dikelilingi oleh Zakir Naik, ke Bandung, ke Solo, ke Malang, saya pikir jumlahnya itu ya bahkan mungkin lebih banyak saudara ya, kalau panitia bekerja lebih bagus, misalnya Pak Tong bisa pakai misalnya Istora Senayan ya, itu yang hadir bisa 7.000, 8.000 itu ya. 7.000, 8.000 atau bahkan bisa 10.000 orang datang itu. Ya, apalagi kalau pakai stadion GBK ya, saudara ya. Saya pikir jumlah peserta KKR Pak Tong mungkin lebih banyak ya. Saya pikir Pendeta Gilbert pun itu sama ya, kalau bikin KKR keliling mungkin lebih banyak dari Zakir Naik ya. Dan ini fakta yang sangat mengejutkan, dan ini artinya apa? Pesan-pesan Zakir Naik yang suka bahas agama lain tidak didengar orang, tidak dianggap penting oleh orang-orang, tidak digubris oleh orang-orang, bahkan oleh kebanyakan orang Islam. Saya pikir itu yang saya bisa tanggapi. Ini hanya sangat singkat sekali. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, teman-teman sudah dengar ya bagaimana bacotan dari seorang pendeta MEM yang sok-sok mengomentari hal ini, sok-sok mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik ini sepi atau nggak laku lah. Kan itu yang ingin dia sampaikan. Dia bilang kapasitas Stadion Gajayana yang ada di Kota Malang itu seharusnya bisa menampung 25.000 kalau dipakai semua. Itu kalau tribunnya yang dipakai, itu kalau yang kursi penonton di stadion yang dipakai. Tetapi ini kan konsernya di tengah lapangan. Dan kapasitas yang disediakan oleh panitia itu 10.000 dan terisi 8.000-an yang mengisi form orang masuk. Jadi totalnya yang nonton itu kurang lebih 8.000-an plus panitia-panitia. Ya mungkin bisa tembus 9.000 kalau dihitung semua ya. Karena kalau dihitung dari penonton yang ngisi formulir sebagai penonton ya, karena kan sistemnya itu di pintu gerbang Anda harus kasih nampak barcode bahwa Anda sudah mendaftar. Ya, sudah daftar secara online baik di tempat maupun waktu di rumah. Kalau di tempat ada ininya, ada scan barcode-nya, Anda scan, Anda isi, ya nanti Anda dapat balasan sebuah barcode, Anda tunjukkan kepada penjaga gerbang, Anda boleh masuk. Sistemnya seperti itu, teman-teman. Dan sekali lagi, ya, itu kapasitasnya memang dipakai hanya 10.000. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini Stadion Gajayana. Ya, saya di sana. Kalau yang di Malang ini saya berani komentar karena saya juga ada di TKP. Saya dengan Kores datang ke lokasi tersebut. Saya langsung datang. Ya. Terus kalian bisa lihat ini stadionnya. Kalau 20.000 itu kalau dipakai tempat duduk tribun penonton. Tapi yang dipakai ini tengah lapangan, di mana sebagian space juga udah dipakai untuk pentas ya, untuk panggung ini. Terus ini sisanya ke belakang. Dan kalian bisa lihat ini penuh, teman-teman. Yang tidak terisi hanya beberapa kursi. Ya, karena kita tahu kadang-kadang orang juga nggak mau duduk itu dempet-dempetan. Ada orang kan suka dia duduk sebelahnya tuh kursi kalau bisa kosong, dia taruh barang dia. Ya, kalian bisa lihat kayak inilah. Kalau teman-teman bisa zoom lihat, ada beberapa kursi yang memang agak renggang-renggang, yang karena memang orangnya taruh barang, ditaruh dia punya tas dan sebagainya sehingga orang nggak bisa ngisi. Tapi so far acara ini termasuk sangat luar biasa sukses dan saya apresiasi buat Kodondi yang sangat luar biasa mengadakan acara ini. Kenapa saya bisa bilang gitu? Yang pertama ini persiapannya mendadak sekali. Kita tahu teman-teman, awal mulanya yang mengadakan itu adalah Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Kalian tahu bagaimana Kohani ya sudah kasih tahu bahwa mereka kecolongan, ya mereka ditipu dan sebagainya. Drama-dramanya kalian sudah dengar ya. Terus Kodondi baru diserahkan tanggung jawab, baru diserahkan tongkat estafet sebagai penyelenggara acara Dr. Zakir Naik itu di bulan 5 akhir kemarin. Bayangkan, bulan 5 akhir kemarin baru dikasih tongkat estafet, dalam waktu 1 bulan sudah harus jadi itu acara.
1 bulan, bayangkan. Persiapan yang sangat mepet. Jadi dalam 1 bulan bisa ada acara semegah ini, itu udah luar biasa sekali teman-teman. 1 bulan loh, acara sebesar ini. Belum lagi banyak orang yang berpikir bahwa acara tersebut sudah batal. Kan begitu. Karena kan awalnya di 5 kota. Tiba-tiba jadi 4 kota, tanggalnya juga berubah. Banyak orang berpikir udah batal. Coba kalian cek di lapangan. Banyak orang pikir batal, sehingga mereka nggak tahu bahwa ini jadi. Banyak yang hari H baru tahu acaranya jadi. Bahkan dalam kasus yang ada di Kota Malang, teman-teman, kalian boleh cek ya beritanya. Jadi kalau di Malang itu bisa hadir 8 ribuan itu udah luar biasa sekali. Yang pertama acara itu tanggal 10 Juli kemarin, teman-teman. Bahkan ya berita-berita yang ada di koran, ada di media-media TV, itu sampai tanggal 10 Juli dikatakan bahwa ini teman-teman, acara Zakir Naik belum terbit izinnya. Ya, belum terbit izinnya. Nih. Kalian boleh cek aja beritanya, teman-teman. Sampai hari H, pagi harinya, bayangkan acara nanti malam, pagi hari, kita dengar berita bahwa acara tersebut belum ada izin. Kalian boleh cek. Nih. Bahkan terjadi penolakan oleh sekelompok masyarakat yang menurut Kodondi ada andil sosok-sosok yang memang membenci Kodondi. Ya, kita tahulah sosok-sosok mana itu ya. Nih. Ini biar kalian tahu. Sampai tanggal 10, izinnya belum turun. Bahkan saya yang sudah di Kota Malang tanggal 10, itu nanya sama Melisa untuk memastikan ini acara lanjut atau tidak. Kan begitu. Saya mau memastikan ini acara lanjut atau tidak. Karena waktu tanggal 10 Juli pagi, saya masih ada di Probolinggo. Jadi saya mau tahu, ini lanjut nggak? Kalau nggak lanjut, saya di Probolinggo aja atau ke Surabaya. Jadi saya nggak perlu harus langsung ke Malang. Bayangkan, saya saja itu tanggal 10 Juli masih bingung ini jadi atau tidak acara. Apalagi penonton-penonton awam. Ya, kalian bisa lihat itu berita-beritanya. Ya, itu izin ceramah Dr. Zakir Naik, belum ada izin dan sebagainya. Jadi kondisi saat itu cukup chaos. Sangat chaos. Ngerti ya? Jadi nggak segampang itu teman-teman. Tetapi dari kapasitas 10.000 terisi 8 ribuan itu luar biasa sekali. Di tengah kekacauan seperti itu masih bisa terisi 80-an%. Itu udah hebat sekali. Betul nggak? Dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan sampai hari H, izin belum terbit, masih simpang siur jadi atau tidak gitu kan. Masih simpang siur. Tapi bisa berlangsung dengan sangat meriah seperti yang kalian bisa lihat di sini. Itu luar biasa sekali teman-teman. Ya. Jadi memang ini nggak dipakai. Yang tribun penonton nggak dipakai, cuma tengah lapangan yang dipakai. Dan kalian bisa lihat teman-teman, ya, bagaimana megahnya. Yang pertama ini pakai Videotron, bukan main-main. Dan saya salut sama Kodondi karena kursi yang disediakan itu bukan kursi sembarangan. Ya, kursinya tuh semua dibungkus. Ya, ini diperhatikan sampai sebegitunya. Ini lapangan teman-teman itu lantainya tuh semua ditutupi karena kan rumput ya, ditutupi semua. Terus kalian bisa lihat juga kursi penontonnya itu semua dibalut. Jadi bukan kursi plastik murahan. Kalian bisa lihat VIP-nya semua kursi sofa. Terus kalau yang untuk penonton biasa itu kursinya semua dibalut. Betul ya? Ya, kalian bisa lihat ini kursi semua dibalut, teman-teman. Sedangkan KKR gereja itu masih banyak yang pakai kursi plastik. Apalagi kalau kita bandingkan dengan acaranya Muriwali. Nah, ini acara yang paling besar yang pernah diadakan oleh pendeta MIM, teman-teman. Ya, kalau MIM tuh bikin acara seperti ini. Cuman pakai atap seperti ini. Cuman ada keyboardan, ya, cuman ada keyboard musiknya, nggak ada drum, nggak ada gitar, nggak ada alat musik lain. Terus yang nonton anak-anak hanya karena mungkin nggak ada hiburan lain di daerahnya. Ya, karena memang namanya anak-anak suka dengan keramaian, ya udah mereka duduk di sini. Kalian bisa lihat ini
Bisa dibilang pesertanya itu mayoritas anak-anak dengan kursi warna-warni, plastik, ya. Terus lapangannya juga tidak ditutup, ya, tidak dibuat bagus, tapi langsung rumput ditaruh kursi. Ya, bahkan ini ada ranting-ranting untuk jadi tempat sandar kelistrikan. Jadi kalian bandingkan acara seperti ini dengan acara seperti ini. Kalian bisa lihat ini penuh sampai belakang. Ya, yang tidak terisi itu ya beberapa kursi seperti inilah. Ada rongga-rongga. Ada yang mungkin karena badannya besar juga duduknya sekali dua. Kalian bisa bandingkan ya. Orang yang bikin acara seperti ini mengomentari acara seperti ini. Merasa bahwa dia lebih hebat, merasa bahwa ini nggak beres. Nah, ini kan memalukan. Memalukan sekali. Yang lebih konyol dia bawa nama Pendeta Gilbert, dia bawa nama Philip Mantova dan Stephen Tong. Ini lebih aneh. Ya, dia bandingkan dengan acara KKR Stephen Tong yang dia bilang 60.000 yang nonton. Dan saya sudah cari di internet, nggak ada satupun teman-teman. Stephen Tong mungkin banyak yang datang. Karena Ko Philip juga pernah bikin tuh 30.000, 40.000, saya pernah ada di situ. Ya, yang pertama kalian harus tahu ya, bahwa acara KKR gereja, terutama gereja-gereja raksasa, itu persiapannya tuh luar biasa. Acara 2 tahun lagi dari sekarang mereka udah konsepkan, mereka udah persiapkan semua. Jadi jauh hari, bukan acara dadakan. Persiapannya luar biasa, iklannya juga luar biasa. Acara Kodondi ada iklan? Nggak ada teman-teman. Mendadak semua. Ya, mendadak. Ini kalau KKR persiapannya jauh. Itu. Terus kita lihat juga. Kalau kita bicara Philip Mantova, itu pendeta besar. Pendeta yang sangat besar. Gilbert Lumondong juga sama. 10.000 yang nonton. Gilbert Lumondong di Stadion Gajayana. Beda tipis. Padahal persiapannya jauh lebih besar. Ya. Dan itu Gilbert sama Philip kan pendeta yang nggak disukai oleh Muriwali. Karena denomnya karismatik gitu ya. Dia selalu mengejek KKR karismatik itu penuh dengan tipu muslihat, kesembuhan palsu, bahasa roh palsu, dan sebagainya. Tapi kalau untuk melawan Islam dipakai contoh mereka. Dipakai jadi contoh. Ini kan lucu. Ini lucu. Saya kemarin langsung bilang juga sama Kodondi. KKR yang saya ikuti selama ini bagus-bagus juga kok, saya bilang. Karena persiapannya begini. Dan itu jadi koreksi kita untuk kedepannya lebih maju. Untuk jadi koreksi bagi kita agar kedepannya eventnya jauh lebih persiapannya. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus mengacungi jempol yang luar biasa untuk Kodondi dan tim yang dalam waktu 1 bulan tetap bisa mengadakan acara sehebat sebesar ini. Walaupun dengan segala keterbatasan ya. Bahkan waktu di Malang bisa dibilang saya lebih banyak dengar curhatnya Melisa daripada dengar Dr. Zakir Naik. Ya, karena Melisa kan sekretarisnya Kodondi, dia ceritain bagaimana pusingnya, bagaimana kacau balaunya, ya saat Kodondi mau nggak mau harus mengambil estafet ini demi marwah Islam. Bayangkan, jadi Kodondi itu berkorban, ya, untuk apa? Supaya tunjukkan bahwa kita bisa membuat event seperti ini. Terus si MIM bacot apa teman-teman? Dia bacot bahwa Dr. Zakir Naik itu tidak begitu disukai oleh umat muslim. Padahal Islam mayoritas di Indonesia. Ini bukan masalah mayoritas nggak mayoritas teman-teman. Kalau kapasitasnya cuma berapa ya pasti yang hadir cuma berapa. Nggak bisa over gitu kan. Kalau nggak desa-desakan mati orang. Betul nggak? Indonesia sangat suka bola. Stadion misalnya GBK. Stadion kapasitas 90.000. Bisa nggak kalian paksa 100-an ribu orang masuk? Sesak napas orang di dalam. Tragedi yang ada. Betul nggak? Kapasitasnya berapa ya udah segitu. Lebih dari itu bisa jadi tragedi. Bahaya. Islam mayoritas. Tapi sekali lagi ini persiapannya dadakan. Dan kalau dibilang, artinya orang Islam di Indonesia juga nggak mau dengar Zakir Naik gitu kan. Siapa bilang? Kita akui bahwa umat muslim secara umum itu memang lebih suka ceramah-ceramah yang fokus dengan Islamnya. Itulah kalian lihat
Contoh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, sekali bikin acara, ya, diundang pengajian, acara, kajian Islam, itu yang nonton bahkan bisa tembus 100.000 lebih. Artinya apa? Umat muslim itu memang fokus utamanya adalah belajar Islam. Sedangkan yang perbandingan agama itu ya marketnya lebih kecil. Marketnya lebih kecil. Kalian boleh cek, mau seberapa terkenalnya Bang Zuma, Kodondi, Zakir Naik, ya, Dokter Zakir Naik sekalipun, tidak mungkin bisa melebihi ustadz-ustadz besar kita. Nggak mungkin melebihi Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, enggak. Ya, artinya apa? Umat muslim memang cintanya dengan ilmu Islam. Hanya beberapa yang terpanggil karena sudah gerah dengan misionaris-misionaris yang terus menjajakan agama Kristen ini. Jadi yang belajar perbandingan itu karena memang sudah geram, sudah pernah bersinggungan langsung, sudah jadi saksi melihat bagaimana misionaris turun ke lapangan, bahkan mungkin mereka pernah jadi korbannya, keluarganya pernah jadi korban, sehingga mereka tergerak. Kalau enggak. Mereka nggak mau belajar tentang perbandingan agama. Itu umat muslim. Ini beda dengan Kristen. Ya, sebenarnya MIM ngomong seperti ini malah membuktikan bahwa orang Kristen itu malah sebaliknya. Kalian bisa lihat. Mau dia bilang Gilbert, Philip 10.000 yang nonton, 20.000 atau 30.000 lah, terserah lah. Ya. Tapi tetap kalah dari yang namanya Edis. Betul nggak? Edis sekali ngomong yang nonton 40.000, 55.000. Ya. Normalnya 30-an ribu. Tapi kalau lagi puncak 50-an ribu. Dan sangat dibanggakan oleh Laskar Polikardus. Gilbert, Philip Pantova, bisa nggak 55.000? Nggak bisa, teman-teman. Kok bisa gitu? Artinya orang Kristen lebih suka bahas Islam. Kalau orang Islam lebih suka bahas Islam, nggak suka bahas Kristen. Buktinya yang nonton kalau ada tokoh Islam yang bahas Kristen sedikit. Kalau Kristen kebalikannya. Kalau pendeta hanya bahas Kristen, yang nonton paling banyak berapa? 20.000, 30.000. Itu pun harus ada acara nyanyi-nyanyi, ada konsernya kan gitu kan. KKR gereja ada konsernya. Orang kadang-kadang datang bukan hanya ingin dengar ceramahnya, tapi ingin dengar lagu-lagunya. Betul nggak? Dengar lagunya, happy, joget gitu kan. Yang datang berapa? 20.000, 30.000. Rata-rata 10.000. Ya. Tapi kalau bahas Islam, 55.000. Bahkan saya yakin, teman-teman. Saya yakin kalau ada panitia yang bisa mendatangkan Edis ke Indonesia, kalian ambil tempat paling besar kapasitas di negara ini, full orang Kristen akan datang. 100.000 orang Kristen akan membanjiri acara kalian menonton Edis membahas Islam. Ya, akan seperti itu. Coba kalian tes. Datangkan Edis, suruh dia bahas Islam seperti yang biasa dia lakukan, 100.000 lebih yang nonton. Artinya apa? Orang Kristen suka membahas Islam. Suka mendengarkan hal-hal yang berbau penghinaan, penghujatan kepada agama Islam. Itu faktanya. Ya. Jadi MIM buat video ini sekaligus menampol orang-orang Kristen yang memang kerjanya seperti itu. Kalau kami sudah buktikan. Ya. Even Dr. Zakir Naik sekalipun nggak akan bisa melampaui yang namanya Ustadz Ali Hidayat bikin acara. Nggak akan melampaui Ustadz kondang. Bahkan sama Ustadz Wi-Fi ya. Ustadz Wi-Fi itu pernah diundang kajian yang nonton 10-an ribu lebih, teman-teman. 10-an ribu. Sekarang kajian rutin bulanannya saja yang datang tuh 5.500 di Bekasi. Ya, kajian bulanan rutin. Itu 5.000-an sampai ke jalan, teman-teman. Saya jadi saksi. Oke. Jadi itulah beda kualitas kita. Tapi kalau bahas Islam, acara Kristen pasti laku. Itulah MIM, supaya KKR Anda tidak menyedihkan seperti ini. Ya, saya kadang kasihan juga lihat
MIM ini ya, karena dia memang kurang jago dalam menyerang Islam. Dia cuma bisa framing sampah, ya, cuma bisa framing sampah doang. Beda sama Edis yang jago fitnah Islam. Dia harusnya belajar dari Edis, Pak Bom Bom dan sebagainya. Kalau dia besok bikin acara, dia isinya adalah bagaimana menghujat agama Islam, saya jamin ini berubah nih. Nggak pakai tenda seperti ini lagi, tapi udah pakai tenda yang megah, udah pakai videotron. Ya, ini kursi juga akan pakai kursi yang bagus dan penuh tentunya. Ya. Tapi kasihan MIM nggak bisa. Nggak bisa, tapi bagus juga lah. Jangan lagi lah ada pendeta-pendeta yang kerjanya menghujat agama orang lain, bikin malu aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanggapi dari video kali ini. Silakan kalian renungkan, terutama teman-teman Kristen, benar nggak yang saya sampaikan ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.